Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini teman-teman belajar secara asinkronus dan kali ini saya yakin kayaknya teman-teman sedang menyaksikan video ini. Jangan lupa sambil sarapan ya. Jadi karena kesehatan itu nomor utama, jadi teman-teman jangan lupa sarapan sambil kita belajar secara asinkronus. Nah teman-teman, melalui video ini kita akan berdiskusi tentang domain fungsi. Domain fungsi itu apa? Nah domain fungsi itu secara formalnya didefinisikan seperti ini. Domain fungsi adalah himpunan nilai-nilai masukan yang mengakibatkan fungsi tersebut terdefinisi. Nah coba kita bikin tanda-tanda maksudnya apa. Nah, di sini ada kata himpunan. Nah, berarti sebetulnya kita mengumpulkan. Jadi himpunan itu biasanya kerjaannya mengumpulkan ya. Jadi mengumpulkan gitu ya. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan nilai-nilai masukan. Nah, nilai masukan ini apa? Yang biasa kita kenal X. Nah, jadi nilai masukan itu domain ya. Berarti ini sebetulnya X. X yang mana? Enggak semua X. Ternyata X yang dipilih itu adalah X yang mengakibatkan fungsi tersebut terdefinisi. Gitu ya. Tersebut itu berarti mengulang kata-kata fungsi ini ya. Domain fungsi adalah himpunan nilai-nilai masukan yang mengakibatkan fungsi tersebut nih. Fungsi yang dimaksud ini domain tersebut terdefinisi. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, sebelum ke domain, coba kita bikin analogi yang sederhana ya. Kalau teman-teman punya akar misalkan 81 ya, teman-teman langsung dapat 9 ya. Terus akar berapa lagi? Misalkan akar maunya berapa? Akar 9 boleh. Ini berapa jawabannya? 3. Tapi coba lihat, kalau ada akar min 9, ini akan jadi trouble nih, di bilangan real. Kenapa trouble? Ada nggak akar min 3? Akar min 9. Bukan min 3 ya, bukan min 3. Nah, jadi akar negatif 9 itu nggak ada pada bilangan real. Ya, begitupun dengan akar min 81. Jadi nggak ada. Ya. Jadi domain itu apa sih? Domain itu sebetulnya intinya kita nyari X, ya. Domain itu intinya kita nyari X yang kalau dimasukin ke fungsi ada hasilnya. Kalau ini kan nggak ada. Nah, untuk soal tentang domain fungsi atau untuk masalah tentang domain fungsi, teman-teman salah satunya fokus ke tentang akar seperti ini. Coba kalau teman-teman disuruh nyimpulin, berarti kalau ada tulisan akar gitu ya, saya boleh nulis gitu ya. Misalkan ada akar, terus dalamnya kotak gitu. Dalamnya kotak, berarti diskusi pertama kita apa yang paling penting? Kalau ada akar terus kotak. Nah, diskusi pertama kita bahwa yang di dalam akar yaitu kotak itu nggak boleh negatif ya. Jadi bahasa lainnya apa? Berarti kalau ada akar nih, diskusi kita tentang domain, maka kalau ada di dalam akar yang dalamnya yaitu kotak harus positif. Boleh nol nggak? Boleh. Makanya ada sama dengan. Kenapa boleh nol? Karena akar nol masih mungkin dong, yaitu nol kan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi intinya kalau kita mau berdiskusi tentang fungsi, kita harus tahu dulu domain. Domain itu apa? X. X yang apa? X yang layak, sehingga fungsi tersebut terdefinisi. Yang ini kan 9, maksudnya layak itu gitu ya. Akar 9 itu 3, akar min 9 nggak ada, ini nggak layak tanda petik gitu ya. Jadi teman-teman harus memilih X yang kira-kira pas dimasukin ada nilainya, nilai fungsi tersebut. Nah berarti itulah yang dimaksud domain. Jadi teman-teman harus bisa milah-milah si X ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan teman-teman punya fungsi kayak gini, misalkan teman-teman punya tulisan 20 gitu ya. Saya nulisnya gini aja, misalkan 20 dibagi kotak gitu ya. Misalkan dibagi 5 aja ya, berarti hasilnya berapa? 4. Terus 20 dibagi berapa lagi? 4. Hasilnya berapa? 5 ya. Terus dan seterusnya, 20 bagi 2 dan seterusnya. Tapi akan menjadi trouble, akan jadi masalah buat kita kalau dibagi 0. Ya, betul ya? Jadi
tak terdefinisi. Gitu. Maksudnya tak terdefinisi gimana? Nah, ini nggak bisa dijelasin dengan suatu pernyataan matematik. Jadi 20 dibagi 0 itu nggak terdefinisi gitu ya. Nah, diskusi ini ada di video terpisah, kenapa 20 dibagi 0 itu tak terdefinisi. Tapi intinya teman-teman, jadi kalau teman-teman menemukan bentuk per seperti ini, bahasa kerennya itu bentuk rasional, maka teman-teman di sini harus punya kesimpulan, harus punya kesimpulan bahwa, kita ambil dulu sini, kita geser ya. Nah, berarti teman-teman harus punya kesimpulan dong kalau ada sesuatu gitu ya, sesuatu dibagi kotak gitu. Oke. Nah, sesuatu dibagi kotak, kita warna oranye ya biar konsisten, domain itu oranye, maka si kotaknya harus benar. Yang lainnya boleh, asal nggak boleh 0. Oke. Nah, jadi ternyata domain atau X yang saya perlukan atau X yang saya izinkan untuk dipakai di fungsi, pertama kalau ada akar, dalamnya harus lebih besar dari 0 gitu ya, karena kayak gini logikanya, simulasinya kayak gini secara sederhana. Terus kalau misalnya ada bentuk rasional, ini bentuk perperan gini, berarti sesuatu dibagi kotak, berarti kotaknya nggak boleh 0 gitu ya. Nah, jadi dua ini yang kita pegang, walaupun domain fungsi sebenarnya ada beberapa, tapi diskusi kita fokuskan ke sini. Nah, jadi kita sepakat ya, kita tulis lebih formal lagi, kalau ada fx per gx, berarti yang bawahnya nih gx gak boleh 0. Sepakat ya? Terus kalau ada akar gx, berarti di dalam akarnya gak boleh negatif. Atau bahasa lainnya, lebih besar dari 0. Gitu ya, harus positif gitu ya. Atau tak negatif gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, berarti kalau di tulisan formal di modul seperti ini, jika ada domain pada fungsi, diantaranya sebagai berikut. Ya, ada diantaranya gitu ya, karena akan menjadi beberapa domain ya. fx per gx gitu ya, berarti domain fungsinya gx tidak sama dengan 0 ya. Oke. Terus kalau ada akar gx, berarti domainnya pokoknya apapun bebas si x itu, asal gx-nya lebih dari 0, asal dalamnya lebih dari 0. Nah, diskusi yang ketiga tidak kita diskusikan di sini karena sudah didiskusikan pada materi logaritma. Jadi kita sepakat seperti ini ya. Langsung aja kita contoh soal deh. Nah, kalau ada soal kayak gini, oke, ada akar ya, berarti kita harus sensitif nih. Kalau ada akar, nah ya, kalau ada akar, saya sensitif pokoknya dalamnya, kita warnanya beda gitu. Pokoknya dalamnya harus lebih dari 0. Harus positif gitu ya. Benar ya, lebih dari 0 ya. Dalamnya tuh yang harus ditulis semua utuh. 5x min 3 lebih dari 0. Oke. Berarti singkat cerita 5x lebih dari 3 berarti x-nya lebih dari 3/5. Teman-teman udah fix ya. Nah, ini udah fix ya. Nah, ini himpunan domainnya apa? Ditulisnya seperti ini, teman-teman. Oke. Domain fungsi adalah kumpulan x gitu, dengan, ya ini dibacanya dengan ya, dengan x-nya itu yang lebih dari 3/5. Berapa banyak? Ada 4, ada 5, ada 1, ada yang lebih dari 3/5 tuh bahkan 0, gitu ya. Nah, jadi tulisan seperti ini gini dibaca. Ya, saya ngumpulin domain ya, di dalam domain, di dalam himpunan domain, yaitu kumpulan x dengan x yang seperti ini. Berarti yang 0 masuk gak? Gak masuk, karena pasti masuk di sini juga hasilnya minus. Oke, berarti terus yang ini gimana? Oke, kita pelan-pelan dengan logika yang sama. Pokoknya dalamnya harus positif, Pak. Itu aja dulu ya. Harus positif, lebih besar dan sama dengan 0, karena boleh sama dengan 0. Ya gitu ya. Sebetulnya ini tak negatif disebutnya ya, karena sama dengannya terbawa. Nah, itu diskusi nanti, kita diskusikan lagi. Tapi intinya kayak gini ya teman-teman ya. Ini ada x-nya, berarti negatif 121x lebih dari negatif 11. Oke. Dua-duanya dibagi negatif teman-teman. Dibagi negatif 121 berarti x
Oke, negatif 11 per negatif 121. Hati-hati ketika suatu pertidaksamaan dibagi negatif, berubah tandanya kan? Oke. Nah, jadi X-nya kurang dari, ini negatif-negatif positif, ini 11, coret-coret 1 per 11. Ya, jadi seperti ini. Nah, domainnya teman-teman bisa dicoba sendiri. Nah, hati-hati pembagian negatif ini kadang kita lupa merubah tanda gitu ya. Dari sini ke sini kadang kita lupa merubah tanda. Logikanya gini aja teman-teman. Kalau teman-teman punya angka 5, teman-teman ini lebih dari berapa 2 gitu ya. Sedangkan kalau dikali negatif berarti negatif 5, ini negatif 2. Negatif 5 ada sebelah kiri ya. Berarti kurang dari min 2 ya. Kan min 2 ada sebelah kanan min 5. Oh iya, berubah tanda ya. Oke, berubah tanda. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati nih. Dan yang sering terjadi kesalahan, 11 dibagi 121 itu teman-teman langsung nyebut 11. Malah di pilihan gandanya ada X11. Ini salah. Ya, hati-hati. Contohnya lagi misalkan di sini ada 2 ada 10x kurang dari 2. Misalkan ini ya. X jangan kurang dari deh biar konsisten. Gitu. Terus X-nya lebih dari 5, Pak, karena 10 bagi 2. Nah, kenapa? Karena kadang otak kita tuh pengen yang simple-simple gitu ya. Nah, ini kadang terkecoh, langsung aja 10 bagi 2. Padahal 2 dibagi 10. Ya, jadi 2 dibagi 10 itu berapa? 1 per 5. Ya, 2 per 10 itu 1 per 5, bukan 5. Jadi hati-hati, ada hal-hal yang bisa mengejek. Kita lanjutkan ya. Nah, soal kayak gini gimana Pak? Nah, soal kayak gini teman-teman sama aja diskusinya. Berarti kita langsung aja tulis langkah pertama adalah 2x tambah 5 per x min 3. Oke, gitu ya, langkah pertama gitu. Harus apa? Harus lebih besar sama dengan 0 Pak. Pokoknya akar tuh nggak boleh negatif. Saya udah tahu itu. Oke, kalau udah tahu berarti langkah selanjutnya gimana? Ya, ini agak beda nih pengerjaannya. Teman-teman harus mencari pembuat 0 di sini. Nah, di materi pertidaksamaan harusnya udah tahu ya cara nyari pembuat 0. X min 3 dia bakal 0 gitu ya. Kalau X-nya 3. Gitu ya, pelan-pelan kan ya? Oke, terus satu lagi nih. Berarti kalau misalkan yang ini gimana? Oke, sorry, kita biar sama panjangnya. Terus 2x plus 5, 2x plus 5 akan sama dengan 0 kalau x-nya ternyata min 5 per 2. Teman-teman kayaknya udah ngerti ya. Min 5-nya pindahin ke sana begitu. Oke, berarti yang disebut pembuat 0 itu ini. Jadi pas dimasukin ke sini ternyata hasilnya 0 berapa? Oh, min 5 per 2. Angka berapa sih kalau dimasukin ke x min 3 hasilnya 0 ya 3. Kalau nebak boleh, bisa ya boleh. Kalau teman-teman bisa nebak boleh, tapi kalau misalkan agak kebingungan cukup dilakukan proses seperti ini. Nah, langkah kedua teman-teman, jangan lupa bikin garis bilangan. Jadi bikin garis bilangan kayak gini. Ya teman-teman bikin garis bilangan seperti ini. Isinya apa Pak garis bilangannya? Isinya pembuat 0 yang sudah kita buat. Jadi teman-teman silahkan tulis pembuat 0-nya. Di sini berapa tadi? Oke, di sini adalah min 5 per 2 karena di sebelah kiri. Terus di sini bukan misalkan, di sini 3 ya. Oke. Ya, setuju ya. Nah, udah kayak gini. Nah, langkah selanjutnya di sini ada tulisan bolong, ini ada tulisan bolong juga. Nah, di sini ada sama dengan. Nah, berarti yang atas nih teman-teman, kalau ada sama dengan seperti ini dikasih ini. Nah, diisi. Ya, sekali lagi diisi. Kenapa Pak? Ya karena ngikutin soal. Jadi yang atas tuh ngikutin soal teman-teman. Yang bawah nih, yang bawah harus kosong. Jadi gini aja. Kenapa? Karena 3-nya nggak ngikut. Coba bayangin kalau 3-nya ngikut. Masukin angka 3 ke sini. 3 kurangi 3 berapa? 0. Nggak boleh kan tadi perhitungan kita. Pembagian dengan 0 nggak boleh kan? Nah berarti nggak boleh masuk. Jadi 3 itu nggak boleh ngikut. Oke, kalau udah kayak gini, teman-teman cari angka 0. Cari angka 0. Nah, angka 0 di mana Pak? Bebas. Di sini kan ternyata kebetulan angka 0-nya itu ada di sini. Ya, kadang di sini, kadang di sini tergantung pembuat 0-nya. Nah, jadi pilih angka 0, cari angka 0, ternyata ada di sini. Nah, terus setelah gitu gimana? Teman-teman masukkan ke sini. Masukkan ke 2x plus 5 per x min 3. Pelan-pelan coba. 2 kali 0 ditambah 5.
per 0 kurangi 3. Oke, hasilnya ini positif 5 per min 3. Nah, saya nggak butuh besarannya, saya cuma butuh ininya, tandanya, positif bagi negatif, negatif. Berarti teman-teman tinggal tuliskan negatif. Oke, tulis negatif. Dimana ini? Selang ini berarti negatif. Oke, terus berlaku hukum selang-seling. Jadi teman-teman, ini negatif, ini positif, ini positif. Gitu kan? Positif, negatif, positif gitu ya. Nah, ini berlaku hukum selang-seling. Kenapa menggunakan hukum selang-seling? Karena teman-teman kalau misalkan teman-teman ngecek satu-satu capek juga ya. Jadi cukup ngecek satu aja. Yang mana? Yang ada nolnya. Yang ada nol. Pak, saya mengujinya mau angka 4. Boleh, masukin aja ke sini. 4, 2 kali 4, 8, 8 tambah 5, 13. 13 per 4 dikurangi 3, 1. Berarti sama-sama positif. Oke, positif juga. Nanti berarti yang ini negatif, yang ini positif. Tapi untuk permulaan gitu ya, untuk diskusi permulaan, teman-teman boleh cek menggunakan angka 0 aja. Oke? Sepakat ya? Nah, kalau udah kayak gini gimana? Nah, teman-teman lihat. Kalau udah kayak gini, di sini nih ada tulisan lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 itu bahasa simpelnya apa sih? Positif, Pak. Oke, gitu ya. Nah, artinya tulisan ini nyuruh kita milih selang yang positif. Sekali lagi, tulisan yang lebih besar sama dengan 0 itu nyuruh kita memilih selang yang positif. Yang mana? Yang ini. Oke, gitu ya. Yang mana? Yang ini. Oke. Jadi hasilnya inilah. Nah, terakhir berarti teman-teman tinggal menuliskan bahwa oke, X yang terpilihnya itu X kurang dari 5 per 2, oke, kasih negatif, atau X lebih dari 3. Tulisan saya ada yang kurang? Ada, Pak. Kalau isi saya kasih sama dengan, kalau enggak ya udah enggak, ini aja kalau kosong ya. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Tapi secara formalnya teman-teman tulis DF sama dengan saya mengumpulkan X yang seperti apa? Yang X-nya kayak gini. Oke, X-nya kayak gini, Pak. Ya. Oke, sip. Beres. Dapat deh.